Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iris Rustini, CGP Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Darman Darwis, MPD, dan pengajar praktik Ibu Fitria, SPD. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuannya yaitu CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada modul 3.1 tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 pengujian keputusan pada konteks di sekolah masing-masing. Satu tugas yang harus selalu diambil oleh seorang pemimpin yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin. Dilema etika atau bujukan moral adalah dua hal yang sangat berbeda. Dilema etika mempertontonkan posisi seseorang yang sedang berada dalam dua situasi benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana seseorang berada pada posisi benar versus salah. Akan tetapi posisi bujukan moral bisa berubah menjadi posisi dilema etika ketika terkandung sudut pandang seseorang yang mengalami situasi dilema. Sebelum saya belajar tentang kedua hal tersebut, saya pikir sebuah kebenaran adalah mutlak berasal dari sebuah hal yang sudah pasti benar di mata siapapun. Tetapi, sebagai calon pemimpin pembelajar, kita harus jeli melihat situasi yang mungkin saja berasal dari suatu bujukan moral yang akhirnya menjadi sebuah dilema etika. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini pada sekolah dan lingkungan saya dengan mengikuti panduan uji 9 langkah di mana di dalamnya terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika. Dalam pengambilan keputusan haruslah dipertimbangkan matang-matang. Penuh keberanian dan kepiawaian sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan efektivitas pengambilan keputusan dapat diukur apakah dampak negatif yang ditimbulkan lebih rendah dan hasil positif yang ditimbulkan lebih banyak. Dan saya berharap perlahan-lahan rekan saya melihat dan saya dapat menularkan langkah-langkah tersebut kepada rekan sejawat saya. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai pengambil keputusan yang baik, saya harus menentukan setiap permasalahan yang saya pecahkan, apakah sebuah dilema etika atau bujukan moral. Saya harus mempertimbangkan dari semua aspek sudut pandang yang ada. Saya pun harus menentukan masalah apa, sebuah dilema yang seperti apa. Dilema etika seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti di bawah ini, yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak atau kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir atau end-based thinking.
kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, atau melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Saya akan membuat keputusan melalui 9 langkah keputusan. Nah, 9 langkah ini disusun untuk memandu saya dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Di antaranya yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, tentukan siapa pihak yang terlibat dalam suatu situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam hal ini kita dapat menggunakan salah satu teknik coaching dan kompetensi sosial emosi, teknik STOP. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan uji legal, uji regulasi, atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan. Dalam hal ini, salah satu langkah yang dapat kita gunakan adalah teknik IA atau inquiry apresiatif menggunakan konsep Bagja yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan baik dan efektif, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Kalau hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar? Menurut saya, kepala sekolah adalah seorang atasan dan orang yang tepat untuk diajak berdiskusi. Karena dengan bekal pengalamannya yang lebih banyak, beliau bisa memberikan masukan secara langsung atas keputusan yang ada dan langkah-langkah yang saya ambil. Serta saya juga akan melibatkan beberapa rekan sejawat, terutama teman saya yang sudah masuk dalam kelompok praktisi yang sudah dibentuk. Demikian untuk pemaparan demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.